Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erini Amatul Firdaus, NIM 102190009. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Al-Yaqinu la yuzal bi al-syak. Kemudian pengertian al-yaqinu la yuzal bi syak. Al-yaqinu yaitu menetapnya hati atas sesuatu. Al-yaqinu juga bisa diartikan sebagai pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian al-syak artinya kebalikan dari al-yaqinu, yaitu keraguan-raguan. Juga bisa diartikan dengan sesuatu yang membingungkan. Dengan kaidah ini, maka seseorang berbuat sesuatu harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apabila keraguan untuk menghilangkan keyakinan, maka tidak akan diterima. Umumnya sesuatu yang benar-benar diyakini sudah pasti tidak akan berubah oleh syak, karena keduanya adalah sangat berbeda. Kemudian dasar hukum al-yaqinu la yuzal bi al-syak. Dasar hukum menurut Al-Quran ada pada surat Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa tonnan annadhannin la yuhni minal haqqi syai'an innallaha alimum bima yaf'alun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian dasar hukum menurut hadis Nabi, yaitu idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla la yakhruju hatta minal masjidi hatta yasma'u sautan au yajida rihan. Yang artinya, apabila salah seorang kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul prasangka apakah sesuatu itu telah keluar atau belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga dia mendengar suaranya atau mendapatkan baunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang semula dalam keadaan berwudu, lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau belum, maka dalam hal ini ia masih dianggap dalam keadaan suci. Sebab keadaan berwudu inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan, sedangkan keraguan baru muncul kemudian. Dan kaidah cabang dari al-yaqinu la yuzal bi al-syak. Yang pertama, al-aslu baqaun makana ala makana. Yang artinya pokok yang asli memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang. Yang kedua, al-aslu baro'atun al-dimmati. Yang artinya pokok yang asli tidak ada tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, al-aslu adamu, yang artinya pokok yang asli ketiadaan sesuatu. Yang nomor 4, al-aslu fi asya'i al-ibahati, yang artinya pokok yang asli pada sesuatu adalah boleh. Yang nomor 5, al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi ikrobi zamanihi, yang artinya pokok yang asli pada setiap kejadian penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya. Yang nomor 6, al-aslu fil kalami al-haqiqati, yang artinya pokok yang asli dalam pembicaraan adalah yang hakiki. Kemudian penerapan kaidah dalam bidang muamalah. Yang ini contoh yang pertama, jika seorang membeli mobil kemudian ia ingin mengembalikan bahwa
mobil yang dibelinya itu cacat dan ia ingin mengembalikannya, lalu penjual menolak ucapan pembeli yang mengatakan adanya cacat itu, maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya karena pada asalnya mobil itu yakin dalam keadaan baik. Cacat tidak boleh ditetapkan dengan keraguan, sebab yang yakin tidak boleh dihapuskan oleh keraguan. Kemudian yang terakhir, kaidah yang susunan teksnya bermakna sama. Yang pertama masabata baikina layar tafa'al abyakina, yang artinya ada yang ditetapkan dengan yakin tidak dapat dihilangkan kecuali dengan yakin pula. Yang kedua, al-aslu baqaun makana ala makana. Pada dasarnya tetapannya sesuatu sebagaimana adanya. Kemudian yang nomor 3, al-aslu fil ibdoi al-tahrimi, yang artinya hukum dasar masalah teks adalah haram. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah pengertian dari kaidah al-yakin la yuzabi al-syak adalah keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Maka apabila seseorang berbuat sesuatu harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apabila ada keraguan untuk menghilangkan keyakinan, hal tersebut tidak akan diterima. Pada umumnya sesuatu yang benar-benar diyakini pasti tidak akan berubah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.